Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hosia Pratenisa dari Prodi D4 Keperawatan Gigi tingkat 3 semester 6 dengan nomor absensi 14. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh penyuluhan perilaku kesehatan gigi dan mulut terhadap kesehatan jaringan periodontal menggunakan indeks PTN pada siswa kelas 11 Kota Malang. Perilaku merupakan semua aktivitas manusia yang dapat diamati langsung maupun tidak dapat diamati oleh orang lain. Terdiri dari pengetahuan, sikap, dan tindakan. Pemberian penyuluhan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut berperan dalam upaya pencegahan terhadap terjadinya penyakit periodontal. Jaringan periodontal adalah jaringan yang mengelilingi gigi dan berfungsi sebagai penyangga gigi yang terdiri dari limfa, sementum, ligamen periodontal, dan tulang alveolar. Penyakit yang paling sering mengenai jaringan periodontal adalah penyakit gingivitis dan periodontitis. Status jaringan periodontal dipengaruhi oleh faktor primer dan sekunder. Faktor primer berupa bakteri, sedangkan faktor sekunder terdiri atas faktor lokal maupun sistemik, menurut Manson DKK tahun 2012. Status jaringan periodontal diukur oleh suatu indeks yang disebut Community Periodontal Index of Expertise atau CPIDN. Indeks pengukuran ini merupakan indeks resmi yang digunakan oleh WHO untuk mengukur kondisi jaringan periodontal serta perkiraan kebutuhan perawatannya, menurut Putri DKK pada tahun 2010. Indeks periodontal ini sudah sejak lama digunakan karena memiliki kelebihan serta efektif digunakan untuk survei epidemiologi dalam suatu penduduk, menurut Basani DKK pada tahun 2006. Dalam melakukan pemeriksaan dengan teknik CPIDN, merekomendasikan penggunaan probe WHO, menggunakan gigi molar dan gigi incisifus pertama kanan sebagai indeks gigi, dan tambahan kategori dengan pocket lebih dari 6 mm yang membutuhkan perawatan kompleks seperti bedah atau root planing dengan anestesi, menurut Chris Teddy DKK pada tahun 2010. Berikut prinsip kerja CPIDN. Yang pertama yaitu menggunakan sonde khusus WHO Periodontal Examining Probe, dan yang kedua menggunakan 6 buah sektan, yang ketiga menggunakan gigi indeks, dan yang keempat menggunakan skor untuk menilai tingkatan kondisi jaringan periodontal. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis data. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Malang di Jalan Tugu Utara nomor 1 yang terletak di Kecamatan Klojen, Kota Malang pada tanggal 15 November 2018 dan tanggal 12 Desember tahun 2018. Di sini bisa dilihat hasil perhitungan statistik pengetahuan kesehatan gigi dan mulut terhadap indeks PTN. Yang pertama, di tabel pertama, berdasarkan hasil perhitungan statistik menggunakan cohort studi menunjukkan nilai RR atau relatif fix sebesar 2015 yang menunjukkan bahwa risiko relatif penyakit periodontal pada kelompok tanpa edukasi 2 kali lebih besar dibanding dengan kelompok edukasi. Pada tabel kedua, berdasarkan hasil perhitungan statistik menggunakan cohort studi menunjukkan nilai RR atau relative risk sebesar 2, yang menunjukkan bahwa risiko relatif penyakit periodontal pada kelompok tanpa edukasi 2 kali lebih besar dibanding dengan kelompok edukasi. Selanjutnya, di tabel ketiga dijelaskan berdasarkan hasil perhitungan statistik menggunakan cohort studi menunjukkan nilai RR atau relative risk sebesar 1,09 yang menunjukkan bahwa risiko relatif penyakit periodontal pada kelompok tanpa edukasi 1 kali lebih besar dibandingkan dengan kelompok edukasi. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pengetahuan kesehatan gigi dan mulut siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Malang yang dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pretest dan posttest.
Hasil pretest kuesioner pengetahuan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok edukasi sebanyak 3 siswa termasuk kategori baik dengan presentasi 20%. 5 siswa termasuk kategori cukup dengan persentase 33,33% dan 7 siswa termasuk kategori kurang dengan presentasi 46,47%. Pada kelompok tanpa edukasi, sebanyak 1 siswa termasuk kategori baik dengan presentasi 6,67%, 9 siswa termasuk kategori cukup dengan presentasi 60%, dan 5 siswa termasuk kategori kurang dengan presentasi 15%. Pada saat post-test pengetahuan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok edukasi sebanyak 11 siswa termasuk kategori baik dengan presentasi 33,33%. 4 siswa termasuk kategori cukup dengan presentasi 26,67% dan tidak ada yang termasuk dalam kategori kurang. Hasil post-test pengetahuan kesehatan gigi dan mulut kelompok tanpa edukasi sebanyak 2 siswa termasuk kategori baik dengan persentase 13,33%, 10 siswa termasuk kategori cukup dengan persentase 66,67%, dan 3 siswa termasuk kategori kurang dengan persentase 20%. Hasil dari pemeriksaan screening suatu keparahan jaringan periodontal pada siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Malang pada tahun 2017 oleh Puskesmas Rampal Cilangkap didapatkan hasil hampir setengah populasi siswa kelas 11 memiliki masalah pada jaringan periodontalnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.